Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldiana Sugesti Firdayanti dengan NIM 17191243 dari kelas 17 4F07. Perkenalkan, nama saya Sheryl Zafira Putri, NIM 17191199 dari kelas 17 4F07. Perkenalkan, nama saya Hisam Husain, NIM 17191188 dari kelas 17 4F07. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan NIM 17191215 dari kelas 17 4F07. Perkenalkan, nama saya Zahra, NIM 17191191, kelas 17 4F07. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi pertemuan 4 yang berjudul video. Semoga bermanfaat. Pengertian video. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar bergerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Aplikasi video pada multimedia contohnya 1. Entertainment, broadcast, TV, VCR, or DVD recording. 2. Interpersonal, video teleponi, atau video conferencing. 3. Interaktif, Windows. Digital video adalah jenis sistem video recording yang bekerja menggunakan sistem digital dibandingkan dengan analog dalam hal representasi videonya. Biasanya digital video direkam dalam tape, kemudian didistribusikan melalui optic disc, misalnya VCD dan DVD. Pengetahuan dasar editing video. 1. Kamera digital dan analog. Saat ini kamera video analog jarang digunakan. Ini karena kamera digital mampu menghasilkan gambar atau video yang jauh lebih berkualitas, harga terjangkau, dan memudahkan kinerja kerja terutama proses editing. 2. Format video. Format video yang paling digunakan untuk gambar adalah format mini DV. Format ini tergolong dalam format digital. Format digital lain yang ada adalah Digital B, DV-Cam, DVC Pro, dan lain-lain. 3. Master tape. Artinya adalah pita master yang digunakan untuk merekam gambar video. Setelah rekaman selesai dibuat, pita ini akan diedit terlebih dahulu sebelum dijadikan VCD atau DVD untuk ditonton. 4. Editing video. Merupakan satu proses dalam post-production, yaitu satu proses yang dilakukan setelah perekaman gambar. Pada slide keempat, terdapat proses kerja yang terlibat dalam proses editing digital. Pertama, digitizing atau capturing. Memindahkan image video dari pita ke dalam data digital pada hard disk atau CD. Kedua, offline editing, memotong atau membuang adegan pada video yang tidak menarik dan menyusun ulang setiap adegan pada video dan mengikuti pada rencana kesinambungannya. Ketiga, online editing, memasukkan judul video, background, animasi, dan special effect. Keempat, rendering. Proses yang dilakukan setelah editing offline atau online selesai dilakukan di dalam komputer. Kelima, VCD dan DVD. Gambar video yang telah diedit biasanya akan dipindahkan ke dalam bentuk VCD atau DVD. Seperti yang diketahui, format DVD menghasilkan gambar yang jauh lebih baik daripada VCD. Keenam, multi-camera production adalah suatu produksi video di mana lebih dari satu kamera video digunakan secara serentak dan kesemuanya dihubungkan pada satu pusat kontrol. Image terbaik dari salah satu kamera ini akan dipilih secara berganti. Ini menghasilkan gambar video terus-menerus tanpa potongan dengan sudut kamera yang berbeda. Mini DV camcorder terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, lensa yang berfungsi untuk mengatur banyak cahaya, zoom, dan kecepatan. Kedua, shooter imager untuk melakukan konversi cahaya ke sinyal elektronik video. Ketiga, recorder untuk menulis sinyal video ke sinyal penyimpanan. Video editing. Di era digital seperti sekarang ini, perkembangan dunia digital begitu pesat, terutama pada bidang media, baik itu berupa foto maupun berupa video. Mungkin banyak orang yang belum mengetahui tentang video editing, bahkan mungkin belum pernah mendengar tentang video editing. Pada dasarnya, terdapat 2 tahapan utama dalam proses pembuatan suatu video sebelum siap untuk ditayangkan.
Tahap pertama adalah tahap perekaman video yang biasa dilakukan oleh seorang atau lebih kameramen. Pada proses ini akan dihasilkan rekaman video mentah. Dan tahap kedua adalah tahap pengeditan video yang biasa dilakukan oleh seorang atau lebih video editor. Definisi video editing adalah suatu proses penseleksian, penambahan teks atau judul, variasi, transisi, efek, lagu, sound effect, narasi, merubah tampilan warna, menu khusus untuk bentuk kepingan baik itu format DVD maupun Blu-ray dari video mentah. Yang dimaksud dengan video mentah adalah video yang dihasilkan langsung dari alat perekam video seperti handycam, video kamera, handphone, atau alat-alat perekam video lainnya, menjadi video yang mempunyai tampilan dan format video seperti yang kita inginkan. Tujuan dari proses video editing adalah membuat suatu rekaman video mentah menjadi suatu tampilan video yang menarik dan enak untuk dinikmati. Grammar the edit. Motivasi. Pada film, gambar-gambar seperti jalanan kota, gunung, laut, awan, dan sebagainya seringkali ditampilkan sebelum gambar utama, subjek, atau objek. Tujuan dimunculkan gambar-gambar tersebut adalah sebagai penggiring dan penjelas dari gambar selanjutnya. Selain gambar, motivasi dapat juga dimunculkan dalam bentuk audio, misalnya suara telepon, air, ketukan pintu, langkah kaki, dan sebagainya. Motivasi dapat juga berupa perpaduan gambar dan audio. Informasi. Pengertian informasi pada editing sebenarnya mengacu pada arti sebuah gambar. Gambar-gambar yang dipilih oleh seorang editor harus memberikan suatu maksud atau menginformasikan sesuatu. Komposisi. Salah satu aspek penting bagi editor adalah pemahaman tentang komposisi gambar yang bagus. Bagus di sini artinya memenuhi standar yang sudah disepakati atau sesuai dengan camera works. Continuity. Continuity adalah suatu keadaan di mana terdapat kesinambungan antara gambar satu dengan gambar sebelumnya. Sedangkan fungsi dari continuity adalah untuk menghindari adanya jumping, adegan yang terasa meloncat, baik itu pada gambar atau audio. Titling. Semua huruf yang diperlukan untuk menambah informasi gambar. Misalnya, judul utama, nama pemeran, dan tim kreatif. Sound. Sound dalam editing dibagi menurut fungsinya sebagai berikut. A. Original sound. Semua audio atau suara asli subjek atau objek yang diambil bersama dengan pengambilan gambar atau visual. B. Atmosfer. Semua suara latar atau background yang ada di sekitar subjek atau objek. Sound effect. Semua suara yang dihasilkan atau ditambahkan ketika saat editing, bisa dari original sound maupun atmosfer. C. Music illustration. Semua jenis bunyi-bunyian atau nada, baik itu secara akustik maupun elektrik yang dihasilkan untuk memberi ilustrasi atau kesan kepada emosi atau mood penonton. Teknik video kamera. Video kamera menggunakan dua teknik, yaitu pertama, interlace adalah metode untuk menampilkan image atau gambar dalam raster scanner display device seperti CRT televisi analog yang ditampilkan bergantian antara garis ganjil dan genap secara cepat untuk setiap frame. Refresh rate yang disarankan untuk metode interlace adalah antara 50 sampai 80 Hz. Interlace digunakan di sistem televisi analog. PAL, Phase Alternating Line, digunakan di negara-negara Eropa Barat dan Australia. Dasar dari PAL dan NTSC sebenarnya sama, hanya berbeda pada frekuensi IF saja. PAL menempatkan IFC-nya pada frekuensi 4.4361875 MHz, sedangkan NTSC mendapatkan IFC-nya pada 3.5799545 MHz. Nama PAL atau Phase Alternating Line diambil karena setiap sinyal video yang dikirimkan dalam keadaan terbalik pada masing-masing garisnya yang secara otomatis akan mengkoreksi error yang terjadi pada sistem transmisi. NTSC atau National Television System Committee. Model NTSC banyak digunakan di negara Amerika, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan lain-lain. Pada awal penciptaan NTSC tahun 1941 masih berbentuk hitam putih. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1953 ada perbaikan yang bisa menempelkan sinyal hitam, putih, maupun berwarna. SECAM atau Sequential Color with Memory digunakan di negara-negara Eropa Timur dan Perancis. SECAM berbeda dengan metode sistem pewarnaan lainnya karena A. SECAM menggunakan modulasi frekuensi untuk mengkodekan sinyal warna. B.
Di samping mentransmisikan informasi merah dan biru secara bersamaan dan menggunakan informasi tentang warna dalam waktu yang hampir bersamaan pula. Hal ini membutuhkan waktu delay, makanya dibutuhkan sebuah memori analog untuk menyimpan informasi warna dan mengeluarkan secara bersamaan pada layar televisi pada waktu yang ditentukan. 2. Progressive scan adalah metode untuk menampilkan, menyimpan, dan memancarkan gambar di mana setiap baris untuk setiap frame digambar secara berurutan. Biasa digunakan pada CRT monitor komputer. Di sini tersedia beberapa gambar yang menampilkan mana progressive scan, interlace scan, dan interlace scan without anti-aliasing. Keuntungan video digital. Yang pertama, interaktif video digital disimpan dalam media penyimpanan random, contohnya magnetal atau optical disc. Sedangkan video analog menggunakan tempat. Yang kedua, mudah dalam proses edit. Yang ketiga, kualitas, yaitu sinyal analog dari video analog akan mengalami penurunan kualitas secara perlahan karena adanya pengaruh kondisi atmosfer. Sedangkan video digital, kualitasnya dapat diturunkan menggunakan teknik kompresi. Yang terakhir, transmisi dan distribusi mudah karena dengan proses kompresi, maka video digital dapat disimpan dalam CD, ditampilkan pada web, dan ditransmisikan melalui jaringan. Hal-hal yang dapat diperhatikan pada pembuatan video digital. Yang pertama, rule of thirds. Bayangkan ada garis-garis panduan yang membentuk 9 buah 4 persegi yang sama besar pada sebuah gambar. Elemen-elemen gambar yang muncul di sudut-sudut persegi panjang pusat akan mendapat daya tarik maksimum. 2. Format, horizon atau vertikal. Proporsi 4 persegi panjang pada viewender memungkinkan kita untuk melakukan pemotretan dalam format landscape atau horizontal, atau vertikal atau portrait. Perbedaan pengambilan format dapat menimbulkan efek berbeda pada komposisi akhir. Yang ketiga, keep it simple. Sangat sulit bagi orang yang melihat sebuah foto apabila terlalu banyak titik yang menarik perhatian. Cobalah berkonsentrasi pada satu titik perhatian dan maksimalkan daya tariknya. Yang keempat, picture scale. Dengan pemotretan landscape atau monumen, kembangkan daya tarik pemotretan dengan menambahkan objek yang diketahui besarnya sebagai titik perhatian untuk memberikan kesan perbandingan skala. Ya, saya teruskan. Yang kelima, horizons. Merubah keseimbangan langit dan tanah dapat mengubah pemandangan gambar secara radikal. Bila gambar hampir dipenuhi langit, akan memberikan kesan polos, terbuka, dan lebar. Tapi bila langit disisakan sedikit di bagian atas gambar, akan timbul kesan penuh. Ya, contoh di sini, yang kiri, itu langitnya penuh, maka terlihat seperti lebar dan luas. Kalau yang di kanan, itu langitnya disisakan sedikit di atas, maka terlihat seperti bervolume atau penuh dengan air. Yang keenam, leading lines. Garis yang membawa mata orang yang melihat foto ke dalam gambar atau melintas gambar. Umumnya, garis-garis ini berbentuk di antara lain garis-garis yang terlihat secara langsung, misalnya marka jalan, atau garis yang tidak terlihat secara langsung, misalnya bayangan dan refleksi. Contoh di sini, kita mengambil contoh dari garis-garis yang terlihat secara langsung. Yang di kiri itu rel kereta api, dan di kanan itu jembatan. Yang ketujuh, be different. Barangkali ada bidikan-bidikan lain yang dapat diambil selain pendekatan dari depan dan memotret paralel ke tanah. Bergerak mendekat dari yang diduga seringkali menghasilkan efek yang menarik. Ya, contoh gambar di sini. Yang di kiri itu ada 6 buah pensil dan satu berbeda. Kalau yang di kanan banyak sekali payung, tapi ada satu yang berwarna berbeda. Itu yang dimaksud dengan be different atau berbeda. Yang kedelapan, color. Membuat bagian dari gambar menonjol dari background. Cara utama untuk memperoleh hal ini adalah memperoleh subjek yang warna atau nadanya berbeda secara radikal dengan background. Ya, contoh gambar di sini, mari kita lihat yang kiri. Ada 4 buah gelas yang diisi air dan pewarna. Pewarna itu
warnanya sangat berbeda-beda, ada hijau, biru, merah, dan kuning saat menonjol, tetapi backgroundnya mono, yaitu hitam putih. Itu yang dimaksud color, atau bisa dibilang memperoleh subjek yang warna atau nadanya berbeda secara radikal dengan background. Yang kesembilan, framing. Bila subjek secara khusus mempunyai bentuk yang kuat, penuhi frame dengan subjek. Baik itu dengan cara menggunakan lensa dengan fokus yang lebih panjang atau bergerak mendekat subjek. Ya, contoh gambar di sini. Yang di kiri ada pemandangan laut. Ya, dengan pemandangan laut itu diambil di balkon rumah. Yaitu frame-nya balkon rumah ya, di atas. Kalau yang di kanan itu Taj Mahal. Dia mengambil fotonya dengan frame gerbang atau pintu. Intinya kita membuat frame dengan subjek. Yang ke-10, shooting position. Ketika kita merasa jenuh dengan komposisi yang itu saja, cobalah ubah sudut pandang sepenuhnya. Misal posisi duduk ke posisi berdiri, atau pengambilan bidikan dari atas atau bawah dari subjek. Ya, contoh di sini kita nggak ngasih contohnya subjeknya. Di sini kita ngasih contoh pengambilan pemotretannya. Ya, jadi fotografer emang sulit ya. Yang ke-11 dan juga yang terakhir adalah number of subject. Pemotretan dengan banyak subjek yang relatif seragam kurang menarik dari pandangan komposisi. Temukanlah salah satu subjek yang berbeda di antara sekian banyak subjek tersebut. Bisa dibilang ini sama kayak be different. Tetapi berbedanya itu kalau be different langsung terlihat oleh mata, langsung tertuju bedanya. Kalau ini tuh bedanya tersembunyi. Jadi harus diteliti lah, ditemukan. Harus dilihat secara betul-betul. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat video digital. Saya selaku anggota kelompok dari pembahasan materi ini meminta maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang salah, dan gagasan-gagasan yang kurang dipahami atau dimengerti oleh kalian semua, karena kita semua masih sama-sama belajar. Jadi, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.